Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diah Puji Rahmawati, Dini Syariah, dan Dela Rahma Yosifa. Mekanisme proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, dan yang terakhir yaitu evaluasi diklat. Perencanaan diklat. Perencanaan diklat merupakan sebuah langkah awal dari pelaksanaan dan evaluasi diklat, di mana perencanaan diklat bertujuan untuk menentukan secara terinci dan sistematis bagaimana tahapan pelaksanaan diklat. Perencanaan diklat itu sendiri meliputi menetapkan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan ini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan sangat penting karena berfungsi sebagai pemandu arah dari seluruh kegiatan diklat. Tujuan pelatihan yang ingin dicapai dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan umum dari perencanaan diklat yaitu untuk menggambarkan tujuan yang ingin dicapai pada akhir diklat. Sedangkan tujuan khusus yaitu menguraikan secara lebih spesifik tujuan yang ingin dicapai untuk tercapainya suatu tujuan umum pelatihan. Lalu yang selanjutnya yaitu menyusun strategi pelatihan. Penyusunan strategi pelatihan ini dilakukan untuk mengatur mekanisme pelatihan agar pelaksanaannya efektif dan efisien. Lalu, yang langkah selanjutnya menentukan metode pelatihan. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan diklat, antara lain seperti ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, latihan, studi kasus, brainstorming, seminar, dan lain-lain. Lalu menentukan materi pelatihan. Materi pelatihan yang akan diberikan harus sesuai dengan tujuan pelatihan. Materi pelatihan seperti modul pelatihan, diktat atau buku-buku referensi, unit-unit kompetensi yang dipilih, dan lain-lain, yang mana akan diberikan kepada peserta pelatihan dan disusun berdasarkan silabus pelatihan. Yang selanjutnya membuat struktur dan prosedur dari diklat atau session plan. Session plan ini berisi tentang struktur dan prosedur dari diklat. Selain itu, terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan diklat, antara lain seperti target peserta diklat, pengembangan panduan diklat, modul, dan perangkat evaluasi diklat. Lalu ada uraian tugas penyelenggaraan diklat, penempatan media suara, atau persyaratan kompetensi, mekanisme seleksi. Lalu ada sarana dan prasarana diklat yang akan digunakan, dan mekanisme penyediaan dana. Aspek-aspek tersebut akan menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat, di mana sistem penyelenggaraan diklat yang integral menentukan keberhasilan suatu diklat. Oleh karena itu, penyelenggaraan diklat yang profesional harus mampu menyelenggarakan diklat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Demikian penjelasan saya mengenai perencanaan diklat. Pelaksanaan diklat. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pelatihan yang merupakan proses pembelajaran dengan menyampaikan materi yang dilakukan oleh fasilitator dengan peserta pelatihan. Pelaksanaan diklat ini bertujuan untuk mendayagunakan dan mengorganisir komponen-komponen pelatihan yang meliputi peserta, fasilitator, narasumber, metode, media, sarana, lingkungan, kurikulum, materi, dan evaluasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan diklat ini memiliki beberapa komponen, yaitu materi pelatihan, pendekatan metode dan teknik pelatihan, pendanaan program pelatihan, penilaian atau evaluasi, dan hasil pelatihan. Tahapan pelaksanaan ini dibagi dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, persiapan di sini ada 2, persiapan administrasi dan persiapan edukatif. Persiapan administrasi meliputi mempersiapkan surat keputusan penyelenggaraan, mempersiapkan tugas dan fungsi anggota panitia, mempersiapkan dan memanggil peserta pelatihan, menyiapkan formulir, dan lain sebagainya. Persiapan yang kedua yaitu persiapan edukatif, meliputi mempersiapkan buku panduan diklat, mempersiapkan aturan dan tata tertib,
mempersiapkan petunjuk atau panduan, menyusun jadwal diklat, mempersiapkan instrumen-instrumen monitoring, dan teknis penilaian proses diklat, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan dan menyediakan materi pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar, meliputi pembukaan yang berisi tentang pendaftaran dan penerimaan peserta pelatihan, pengisian daftar hadir, penerimaan para undangan, narasumber, fasilitator, dan lain-lain, membuka secara resmi pelatihan berdasarkan acara protokol, dan yang terakhir yaitu ramah tamah. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar, berisi tentang orientasi diklat, pelaksanaan pembelajaran, pelayanan kebutuhan peserta, penciptaan situasi belajar mengajar yang kondusif, pemberian dukungan dan pelayanan dana dan sarana demi kelancaran proses pelaksanaan diklat, mendiskusikan dan memecahkan permasalahan proses belajar mengajar, melaksanakan review pelatihan, dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi selama proses pembelajaran. Dan tahap pelaksanaan diklat yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu sehingga penilaian dapat digunakan untuk merekomendasikan kegiatan pelatihan selanjutnya. Apakah program pelatihan perlu dilanjutkan atau ditinggalkan? Evaluasi diklat, yang mana kita tahu evaluasi sendiri itu merupakan tahapan terakhir dalam penyelenggaraan suatu program diklat. Jadi evaluasi diklat ini dipakai sebagai salah satu masukan untuk menentukan keputusan suatu diklat itu, apakah suatu program itu perlu dilanjutkan atau perlu diubah, yang mana dari kajian evaluasi itu nanti dapat kita tentukan apa sih tolak ukur keberhasilan. Nah, lalu apakah tujuan yang ditetapkan itu tercapai atau tidak? Lalu kira-kira apa yang mendasari suatu tujuan diklat itu tidak tercapai? Itu apa? Nanti akan dikaji dan dianalisis ulang penyebabnya. Nah, di dalam konteks evaluasi diklat itu terdapat 3 istilah yang memiliki arti berbeda karena tingkat penggunaannya yang berbeda. Yang pertama ada pengukuran, yang mana digunakan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif dengan pemberian angka berdasarkan aturan tertentu. Yang kedua ada penilaian, yang mana kegiatan ini itu untuk mengetahui keberhasilan dan keefisienan suatu program. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan atau kebijakan, yang mana ini merupakan tindakan yang diambil seseorang atau organisasi berdasarkan data dan informasi yang dihimpun. Jadi, pengambilan keputusan dalam evaluasi program ini pada intinya kita akan mendapatkan suatu stigma, apakah program itu akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, atau diperluas. Selanjutnya adalah dalam melakukan evaluasi program dalam diklat itu diperlukan teknik yang tepat. Nah, teknik evaluasi itu dapat juga disebut sebagai instrumen atau alat pengumpulan data. Teknik-teknik atau alat evaluasi yang dapat digunakan diantaranya adalah yang pertama adalah kuesioner atau angket. Nah, kuesioner sendiri itu memiliki definisi yaitu alat pengumpulan data secara tertulis yang bersih daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara khusus dan digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan atau informasi terkait program diklat yang dilaksanakan. Nah, kuesioner itu sendiri terbagi menjadi bagian yaitu kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, dan kuesioner gabungan. Yang kedua adalah teknik wawancara, yang memiliki definisi merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung atau tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab. Nah, wawancara ini dilakukan oleh penanya dengan menggunakan pedoman wawancara atau interview guide. Jadi nanti dari panitia pelaksana diklat membuat daftar pertanyaan terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam diklat tersebut, lalu ditanyakan kepada peserta diklat seperti itu.
Teknik yang ketiga adalah pengamatan atau yang sering kita sebut sebagai observasi, yang memiliki definisi sebagai teknik evaluasi program yang digunakan dengan mengkaji suatu gejala atau peristiwa melalui upaya mengamati, mencatat data secara sistematis. Nah, observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan perkataan atau tidak disertai dengan komunikasi. Jadi, dalam implementasinya, panitia pelaksana diklat itu juga mengamati respon terhadap peserta diklat itu ketika disampaikan materi itu seperti apa. Nah, kira-kira apa sih yang kurang? Nah, dari situ diamati oleh pelaksana untuk kemudian dievaluasikan ke depannya apa yang harus dirubah atau apa yang harus dipertahankan dalam program diklat tersebut. Selanjutnya adalah teknik respon terperinci. Nah, teknik respon terperinci ini merupakan bagian dari teknik evaluasi partisipatif, yang mana teknik yang dilakukan oleh evaluator dengan melibatkan subjek yang dievaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian evaluasi. Nah, teknik respon terperinci sendiri ini mempunyai definisi sendiri, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi proses pendidikan dan pelatihan yang mencakup materi atau bahan, lalu proses diklatnya itu seperti apa, lalu keluaran atau dampak terhadap setelah dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Jadi penggunaan teknik ini tuh menuntut keterlibatan subjek-subjek yang dievaluasi secara sungguh-sungguh. Yang selanjutnya adalah teknik cawang ikan. Jadi teknik ini tuh biasanya digunakan dalam evaluasi dengan mengamati kegiatan program diklat itu yang sedang berlangsung ini. Nah, jadi teknik itu dapat digunakan ketika kegiatan ini dilakukan oleh anggotanya itu 20 orang atau lebih. Jadi nanti teknik cawang ikan ini dalam kegiatan evaluasi program pendidikan dan pelatihan terjadi dalam suasana gembira, aktif, saling belajar dan mengharuskan peserta terlibat dalam diskusi dalam diklat itu dan harus mendengarkan dan mengamati. Nah, sebenarnya teknik cawang ikan ini sendiri memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah kegiatan evaluasi itu dilakukan dalam suasana gembira dan penyampaian pendapat dikemukakan secara terbuka. Yang kedua, keunggulannya, pertanyaan terarah pada materi yang dievaluasi. Lalu pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. Pendapat atau jawaban akan lebih lengkap karena peserta pada kedua lingkaran dapat saling berganti peran. Nah, isi pembicaraan dicatat oleh pencatat dan dilaporkan oleh ketua yang melaksanakan diklat tersebut, dan penggunaan teknik ini juga dapat dilengkapi dengan alat perekam. Akan tetapi, teknik ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah jawaban atau pendapat mungkin menyimpang dari materi yang sedang dijelaskan dalam diklat tersebut. Lalu, peserta yang berbicara itu dapat mendominasi pembicaraan. Lalu membutuhkan keterampilan dalam mengemukakan pendapat yang singkat dan tepat. Lalu waktu pelaksanaan mungkin bertambah dari waktu yang ditetapkan, jadi tidak sesuai dengan rencana. Lalu pengamat yang kurang berani mengemukakan pendapat, enggan untuk bertukar tempat dengan peserta lain.